Keberadaan Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah di Indonesia tidak dapat dipahami tanpa mendengar akar sejarah dan latar belakang sosial yang menggambarkannya sebagai respon terhadap dinamika kompleks pada awal abad ke-20. Pada periode ini, Indonesia masih dalam cengkraman penjajahan Belanda, menciptakan kondisi sosial dan politik yang penuh dengan gejolak. Semangat kemerdekaan semakin berkobar, dan seiring dengan itu, masyarakat Indonesia dihadapkan pada perkembangan keagamaan yang mengakibatkan keragaman pandangan dan praktik. Kedatangan pemikiran-pemikiran pembaruan Islam, khususnya yang berasal dari Timur Tengah, memicu gerakan reformasi dan modernisasi pemahaman agama. Di tengah kompleksitas kondisi tersebut, muncul kebutuhan untuk membentuk wadah organisasi yang dapat menjadi motor perubahan dan pembaruan dalam masyarakat Islam di Indonesia. Halo semua, kembali lagi di Afid Berbicara. Ya, kali ini aku akan berbicara tentang Organisasi Masyarakat Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua kekuatan dakwah yang menjulang tinggi di Indonesia, melukiskan pemandangan Islam yang penuh keberagaman dan perbedaan. Berikut ini adalah perbedaan NU dan Muhammadiyah. NU atau Nahdlatul Ulama dengan kebijakan toleransinya terhadap tradisi lokal, sedangkan Muhammadiyah dikenal dengan semangat pemurnian Islam dan inovasinya di bidang pendidikan serta mengemban peran penting dalam kehidupan keagamaan dan politik di Indonesia. Dikenal sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, baik NU maupun Muhammadiyah memiliki jaringan anggota yang meluas dengan cabang-cabang yang tersebar di seluruh negeri. Namun, keberagaman tersebut tidak hanya terlihat dalam jumlah anggota, melainkan juga dalam pendekatan dan peran keduanya dalam masyarakat. Setiap menjelang bulan suci Ramadan atau perayaan Idul Fitri, diskusi seputar perbedaan waktu pelaksanaan ibadah puasa dan hari raya menjadi topik utama. Perbedaan waktu tersebut, meskipun sudah menjadi tradisi, tetap menciptakan ruang diskusi yang menarik dan menjadi bagian dari nuansa keberagaman di Indonesia. Namun, melampaui perbedaan waktu, terdapat perbedaan lain yang mewarnai hubungan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Perbedaan filosofi dan pendekatan dalam menjalankan dakwah menciptakan sinergi yang unik di antara keduanya. Dengan harmoni dan perbedaan inilah, NU dan Muhammadiyah terus memberikan kontribusi dalam pembangunan masyarakat. Proses demokratisasi dan kehidupan bernegara di Indonesia dengan mengapresiasi keberagaman dan menjunjung tinggi semangat kerjasama, NU dan Muhammadiyah menjelma menjadi kekuatan yang memperkaya panorama Islam di Indonesia yang memancarkan cahaya keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ada Islam NU dan Muhammadiyah di Indonesia? NU dan Muhammadiyah muncul sebagai hasil dari pemikiran pada pendekatan yang berbeda terhadap upaya pembaruan Islam di Indonesia. Didirikan pada 31 Januari 1926, NU lahir sebagai reaksi terhadap gerakan modernisasi dan memfokuskan perhatian pada pemeliharaan tradisi keagamaan lokal, sambil tetap mengakomodasi pembaruan Islam. Sebaliknya, Muhammadiyah yang didirikan lebih awal pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan gerakan pemurnian Islam dari unsur-unsur lokal yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Pembaruan di Muhammadiyah mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Perbedaan dalam pemikiran dan pendekatan organisasi memunculkan identitas sebagai khas NU dan Muhammadiyah. NU dikenal dengan pandangan yang inklusif dan toleran terhadap tradisi lokal, sementara Muhammadiyah lebih menonjolkan pemurnian Islam dan pendekatan konservatifnya. Dengan segala perbedaan dan dinamika yang melekat pada keberadaan keduanya, NU dan Muhammadiyah bukan hanya menjadi pilar-pilar keagamaan di Indonesia,
tetapi juga berperan penting dalam gerakan kebangkitan nasional dan pembentuk identitas keagamaan yang kaya dan beragam di Indonesia. Lalu apa perbedaan NU dan Muhammadiyah dari latar belakang berdirinya? Muhammadiyah yang berdiri lebih awal pada 18 November 1912 di Yogyakarta menjadikan perjuangan di bidang pendidikan sebagai ciri khasnya. Sedangkan Nahdlatul Ulama yang berdiri pada 31 Januari 1926 di Surabaya dikenal sebagai pelopor toleransi terhadap adat istiadat di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah atau Perserikatan Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah tahun 1930 Hijriah. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama dari Kampung Kauman, sebuah kampung yang letaknya masih dalam kawasan lingkungan Keraton Yogyakarta. Ia lahir pada tahun 1868, tetapi versi lain mengatakan 1869. Berdirinya Muhammadiyah dilatar belakangi oleh keprihatinan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap umat Islam Indonesia yang tertindas oleh penjajahan Belanda pada saat itu, yang mengakibatkan kondisi pendidikan di Indonesia mengalami keadaan terhenti. Ide untuk mendirikan organisasi sosial keagamaan yang kemudian disebut Perserikatan Muhammadiyah itu sendiri dianggap sebagai sebuah konsekuensi dari perjalanan intelektual dan spiritual yang sangat panjang dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Masa awal sebelum dan setelah berdirinya Muhammadiyah, langkah pertama yang diambil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah berusaha untuk berdakwah kepada keluarga dan teman-teman terdekatnya di Yogyakarta. Ia menyalurkan cara berpikir baru melalui pengajian-pengajian. Kegiatan serupa juga ia lakukan dalam organisasi Budi Utomo dan Serikat Islam. Semangat dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat diangkatnya sebagai penasehat tentang masalah-masalah keagamaan. Dari sinilah sebenarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan menyebarkan ide-ide pembaruannya. Ia tekankan kepada siapakah ide-ide tersebut disampaikan. Setelah ide-idenya tersebar, barulah Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa perlu mendirikan perkumpulan Islam yang permanen, terlebih atas saran dari kawan-kawannya yang berada di Budi Utomo untuk segera mendirikan perkumpulan khusus Islam. Demikian juga dukungan hadir dari kawan-kawan Perserikatan Islam dan santri-santri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari sinilah lahir Muhammadiyah yang hingga kini masih terus berkembang dengan pesat. Berbagai kerjasama telah dilakukan demi meringankan beban masyarakat. Pengajian-pengajian juga digencarkan untuk membekali masyarakat dengan pemahaman keislaman yang baik. Hingga akhirnya muncullah ide-ide untuk memperdaya kaum perempuan, membekali kader-kader dengan ilmu bela diri, bahkan pendirian cabang-cabang Muhammadiyah di berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan Nahdlatul Ulama adalah suatu jam'iyah diniyah Islamiyah atau organisasi keagamaan Islam yang didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Nahdlatul Ulama dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari 1871. Ada banyak faktor yang melatar belakangi berdirinya Nahdlatul Ulama. Di antara faktor itu adalah perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang menghendaki pelarangan segala bentuk amaliyah kaum Sunni. Sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam murni, yaitu dengan cara umat Islam melepaskan diri dari sistem bermadhab. Bagi para kiai pesantren, pembaruan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetap tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan. Untuk itu, Jami'iyah Nahdlatul Ulama cukup mendesak untuk segera didirikan Nahdlatul Ulama untuk menegaskan prinsip dari organisasi ini.
Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian direjawantahkan dalam Khittah NU yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU atau Nahdlatul Ulama dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Meskipun perbedaan dalam praktik ibadah, tata cara berdoa, dan pandangan terhadap tradisi keagamaan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menciptakan keragaman yang memperkaya dan memperluas landasan spiritualisasi di Indonesia. Meskipun berbeda dalam beberapa aspek, keberadaan keduanya tetap menjadi pilar penting dalam kehidupan keagamaan di tanah air Indonesia ini. Dalam praktik ibadah, NU dan Muhammadiyah menunjukkan variasi yang mencerminkan perbedaan pemahaman terhadap ajaran Islam. Contohnya, perbedaan dalam membaca doa kunut dalam salat subuh, membaca sholawat atau puji-pujian setelah adzan, dan jumlah rakaat dalam tarwih menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam mendekati aspek-aspek ibadah sehari-hari. Tata cara berdoa juga menjadi bagian dari identitas keagamaan masing-masing organisasi, dari niat sholat hingga niat puasa. NU dan Muhammadiyah menunjukkan perbedaan dalam pembacaan dan formulasi kata-kata yang digunakan. Hal ini mencerminkan corak keberagaman dalam menyampaikan niat dan khusyuk dalam beribadah. Pandangan terhadap tradisi keagamaan termasuk dalam hal tahlilan, dibaiyah, berjanji, dan selamatan atau kenduren juga menciptakan perbedaan yang mencolok antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pendekatan yang lebih inklusif dari Nahdlatul Ulama terhadap tradisi lokal dan kearifan lokal menjadi ciri khasnya. Sementara Muhammadiyah lebih menekankan pada pemurnian Islam dari unsur-unsur yang dianggap tidak sesuai. Meskipun terdapat perbedaan dalam berbagai aspek tersebut, penting untuk diketahui bahwa NU dan Muhammadiyah memiliki peran yang tak tergantikan dalam membentuk identitas keagamaan di Indonesia. Keduanya berkontribusi secara signifikan dalam memperkaya dan memperluas pemahaman tentang Islam di tengah masyarakat yang beragam. Dan keberadaan keduanya menjadi pilar-pilar keagamaan yang kuat di tanah air. Dalam keberagaman ini tercipta keharmonisan yang memperkaya spiritualitas dan membentuk keseimbangan dalam praktik-praktik keagamaan di Indonesia. Dalam perjalanan hidup mereka, baik Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjalani peran kunci dalam mengarahkan dan membentuk pemahaman Islam di Indonesia. Dua tokoh ini menggambarkan kekayaan intelektual dan keberagaman pandangan dalam merespon kondisi sosial dan keagamaan di zamannya, menciptakan dua organisasi Islam yang tetap menjadi pilar keberagaman keislaman di Indonesia hingga hari ini.